Shalom, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mengalami mujizat, bukan karena tidak ada mujizat, tetapi karena kita kurang dekat. Ya, kita kurang apa? Dekat. Kita kurang mendekat. Coba kita lebih dekat lagi. Coba kita lihat lebih dekat. Tuhan sedang buka jalan buat kita. Amin. Ketika Musa lihat semak belukar yang dibakar api dan tidak hangus, dia mendekat dan dia menemukan Tuhan di situ. Dia dengar suara, Musa, tanggalkan apa? Kasutmu. Tempat ini suci. Tanggalkan kasutmu. Ya? Dan Tuhan bicara kepada Musa. Saya nggak tahu kenapa Tuhan paksa saya untuk khotbah tentang mendekat dengan Tuhan. Ada satu pesan Tuhan untuk orang-orang Farisi waktu itu, yaitu jangan kamu munafik di dalam ibadah. Yesus berkata, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh. Hati mereka apa? Jauh. Tuhan yang katakan. Percuma engkau beribadah. Ya, percuma mereka beribadah. Coba kita baca ya. Ini teguran Tuhan untuk orang Farisi supaya mereka tidak munafik. Jangan munafik di dalam ibadah. Ya. Matius 15 ayat 8 mulai. 2-3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan ingin hati kita mendekat. Ya. Jangan hati kita menjauh, saudaraku. Karena Tuhan katakan, kalau hati kita jauh, percuma kita beribadah. Wah, kalau Tuhan ngomong siang ini kita percuma beribadah, ngendes ya. Sudah korban waktu datang ke sini. Ini jam istirahat, ya, nyampe Grand City macet lagi, karena ada Jatim Fair. Ada yang bilang, Pak, saya udah 1 jam loh Pak, cari parkir nggak dapat, udah buang waktu, gitu istilahnya kan, buang waktu, ya, udah buang duit, Tuhan bilang percuma. Saya percaya ibadah kita siang ini tidak sia-sia. Amin. Ayo, Tuhan ingin hati kita mendekat. Ya. Sebenarnya ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh kitab Yudas ya. Kalau sudah baca surat Yudas ayat 11, hanya 1 fatsal depan Wahyu. Ada 3 peringatan Tuhan supaya kita tidak berjalan di dalam kesesatan Kain. Ya, tidak mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Tolong ya, Kak Insinyota, Ibrani terus sampai Yudas ya, Yudas 11. Depan Wahyu, Yudas 11. Jangan ikuti jalan Kain. Lalu di bawahnya, jangan menyemburkan diri dalam kesesatan siapa? Bileam. Lalu jangan durhaka seperti siapa? 3 nama ini disebut khusus ini. Ini akhir zaman ini 3 ini lagi rohnya lagi keluar. Ya. Siapa sebenarnya? Ini orang-orang baik-baik, orang-orang hebat ini. Kita tahu bahwa Bileam ini nabi. Dipakai Tuhan. Dia bukan nabi palsu ya. Pak Bileam nabi palsu, bukan. Dia nabi benar, dia bukan seperti Gusti Kanjeng. Ya, taat pribadi. Tapi sayang sekali, karena ketika dia mulai disuap oleh Raja Balak, diberi duit, dia lupa tugasnya. Hati-hati ya. Duit ini bisa bikin pendeta, bisa sesat. Ya. Saya paling hati-hati ini soal urusan duit, ya. Jangan kita nih karena duit kita lalu ngomongnya ini jadi lain. Jangan ya. Tetap yang keluar dari mulut kita adalah firman, berkat. Amin. Siapa Korah? Korah ini orang hebat. Korah ini ponaannya Musa. Ya, dia panggil Musa itu uncle, engku. Atau kalau yang China yang lain itu namanya ciu-ciu. Panggil ciu atau siapa ya? Ya, engku. Pak D.
adik ponakan. Dia berontak sama Musa. Dia bilang, ngapain nurut Musa terus? Masa sih cuma dia aja dimonopoli Musa terus? Ayo berontak. Ya, saya katakan kita ini harus belajar tunduk pada otoritas di atas kita. Jangan ada pemberontakan sedikit pun. Ya, baik pada orang tua, pada pemimpin dimanapun, dalam negara, di gereja, jangan. Pak, tapi pemimpin saya tuh nggak bener loh Pak, orang tua saya tuh nggak bener. Ya itu ujian bagi kita. Ya, ujian bagi. Dikatakan, hei hamba-hamba taatilah Tuanmu sekalipun Tuanmu bengis. Loh, ada ayatnya. Sekalipun Tuanmu apa? Bengis. Taat. Jadi nggak ada ayat, taatilah Tuanmu kalau Tuanmu baik-baik, ngasih kamu gaji besar, Tuanmu itu care sama kamu, tunduklah. Oh, enggak, ada ayatnya. Taati Tuanmu bengis sekalipun, taati. Kok nggak ada amin? Hagar disuruh pulang sama Tuhan. Balik kepada nyonyamu, Sarah. Waduh Tuhan, nyonya aku ini jahat Tuhan. Aduh aku ditekan kayak gini loh Tuhan, gak kuat Tuhan. Balik kamu. Biarkan dirimu ditindas oleh nyonyamu. Loh Tuhan ini kayak wansiau. Kok Tuhan gak bilang, wes nyonyamu tak kayak petot ya. Tak kayak pansui biar gak bisa jahat sama kamu. Enggak itu. Ya. Lalu siapa Kain? Wah Kain anaknya siapa? Adam dan sebenarnya kelahiran Kain membawa harapan bagi Adam dan Hawa untuk bisa kembali ke Taman Eden. Ya. Tapi sayang sekali. Dikatakan jangan kamu ngikuti jalannya Kain. Apa itu? Kain itu jalannya menjauh dari Tuhan. Kejadian 4 itu. Ya, tadi Kak Esi Okta udah tunjukkan ya. Kejadian 4 ayat 16 ya. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia undur, mestinya dia dekat dengan Tuhan. Karena udah diampuni. Kain pembunuh manusia pertama, dia membunuh 1/4 penduduk bumi. Kelihatannya kok ngeri ya. 1/4 penduduk bumi, memang penduduknya cuma 4. Dibunuh 1 ya memang 1/4. Dia jauh dari Tuhan, dia pergi. Ayo kita mendekat seperti seorang anak kecil yang ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Anak kecil lihat, ada apa dikit lari ke mamanya, di pangku mamanya. Ada apa dikit lari ke papanya, minta digendong, dirangkul papanya. Saya ingat 2 tahun yang lalu anak saya Timothy itu masih kecil 10 tahun waktu itu, sekarang udah 12. Dekat sekali dengan kita. Dengan saya dan Bu Lani maksudnya. Tidur minta bareng. Padahal saya udah siapin kamar sendiri. Saya bilang, mau punya kamar sendiri, ayo Long. Kamu tidur. Enggak, aku mau tidur sama papa mama. Ya udah. Ya kan? Malah saya pernah godain, kamu sampai umur berapa mau bubuk sama papa mama? Saya kaget jawabannya, sampai umur 100. Waduh. Saya bilang hebat anak ini. Ya. Pernah tuh kali waktu lagi tiduran mau tidur dia usul, "Pah, Mah, ranjangnya papa mama ini perlu dilebarkan." Loh kenapa? Kan enak mau orang 3 keruntelan di sini ya, sayang-sayangan biar anget. Masuk 1 selimut kan gitu ya. Dia bilang apa? Enggak, nanti kalau Imok nikah biar istri Imok dan anak-anaknya Imok tidur di sini juga. Lu. Jadi nanti istrinya Timothy dan anaknya Timothy tidur sama papa mama. Iya. Luar biasa. Tapi sekarang berapa bulan terakhir ini diajak tidur sama kita nggak mau udah nggak mau. Mamanya bilang mau, ayolah mau, kangen, pingin sayang-sayangan sama Imo. Dia bilang apa? Imo ini banyak PR mah. Imo ini banyak tugas di sekolah, sok rajin sekolah. Iya kan? Udah gede, susah. Kemarin saya bawa Jakarta mau, saya ajak Jakarta ya, karena ada tugas mendoakan di daerah Jakarta Pusat percetakan negara. Itu ada jemaat kita undang khusus. Saya nggak bisa memenuhi undangannya Pak Dr. Cipto Junedi, Ibu berulang tahun, selamat Bu. Ya, happy birthday, senrek kuele buat Ibu Evi, Maria Ibu Cipto. Dia mau. Wah, saya bilang seneng dia mau ya jalan.
Saya godain. Ini namanya Imo. Panggilannya Timothy, panggilannya Imo. Saya panggil Amo. Kok di Jakarta ada Ahok. Nanti Surabaya punya Amo. Saya ini suka godain anak-anak ini. Kadang-kadang saya itik-itik, saya ajak bergurau begitu. Kalau udah agak gede susah. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Seperti seorang anak. Benar Tuhan berkata kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus jadi seperti seorang apa? Anak kecil. Benar itu memang. Mari saya tunjukkan kepada saudara kenapa sih kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana seorang bisa dekat dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 73. Ini Mazmurnya Bani Asaf. Ayo kita lihat sebentar. Mazmur 73 mulai ayat 22. Mazmur ini ditulis ketika ada pergumulan, ya, ada persoalan, masalah. Mazmur 73 ayat 22. Kita baca 2, 3. Aku dungu dan tidak mengerti. Semua sama-sama seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau sama-sama memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan apa? Binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yang percaya katakan, biar ini juga menjadi kesukaan kita. Aku suka dekat pada Allah. Biar ini juga menjadi keinginan kita ayat 25. Siapa ada padaku di sorga selain engkau. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Kita sering nyanyi kan? Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya apa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan piakanku selamanya. Selamanya. Kalau sampai orang ngomong aku gak kuat pak, aku gak kuat pak, berarti dia jauh dari Tuhan. Dia jauh dari sumber kuat. Siapa sumber itu? Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, siapa orang yang bisa dekat dengan Tuhan? Nah, saya tunjukkan ada 2 poin. Yang pertama, orang bisa dekat dengan Tuhan kalau dia tahu. Ya. Saudaraku, dia tahu dan sadar siapa dirinya. Siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi orang bisa dekat dengan Tuhan kalau dia apa? Tahu dan sadar siapa dirinya. Sadar dan tahu. Jujur, banyak orang nggak tahu diri. Pak, orang tuh nggak tahu diri ya Pak ya. Wis diapii kayak gitu sih nggak tahu diri ya. Wis biar nolah. Boceng li nih Pak, nggak tahu diri nih. Boceng ini. Ya, yang penting kita jangan kayak gitulah wis. Kita nggak usah membicarakan orang ya. Kapan seseorang bisa dekat dengan Tuhan? Kalau dia sadar dan tahu. Katakan, sadar dan siapa dirinya. Siapa diri kita? Coba lihat ayat 22.
Mohon maaf, jangan tersinggung. Siapa diri kita? Ayat 22. Ayo kita katakan sama-sama. Aku, gak enak lagi. Aku apa? Dungu. Dan apa? Tidak ngerti apa-apa. Aku seperti apa katanya? Jujur, hanya orang yang tahu dirinya dungu, dia bisa dekat dengan Tuhan. Selama seorang merasa dirinya pinter, angel Pak, dekat sama Tuhan. Dia bilang, aku pinter kok. Mohon maaf, saya tahu beberapa Bapak Ibu jemaat, ada yang dokter, ada yang profesor, saya tahu, saya dengar itu, ada yang bintang 1 juga datang sini, kolonel, beberapa bapak banyak kolonel di sini. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menghina dengan mengatakan saudara dungu loh, ya kan? Saudaraku, tapi inilah firman Tuhan. Ya, ketika seseorang merasa dirinya bodoh, Tuhan aku nggak ngerti apa-apa, aku nih hewan di dekatmu Tuhan. Hanya orang seperti itu bisa dekat dengan Tuhan. Ya, tadi saya kasih contoh di Amsal. Ada seorang muda tidak berpengalaman, didatangi perempuan jalang. Amsal 7 itu, tadi saya baca 1 hari bersama jemaat. Itu anak laki-laki, bapak-bapak harus baca banyak Amsal mulai pasal 1. Sampai 10 itu tentang perjinahan tuh, waduh, itu harus dibaca itu setiap hari. Ya, didekati wanita perempuan sundel yang cerewet dan liat, yang kakinya tidak bisa tahan di rumah, keluyuran. Ayo, anak muda ini dirayu, suamiku nggak ada di rumah, ayo aku sudah siapkan kasurku, waduh tak kasih permadani, udah tak kasih wangi-wangian. Golek arek enom sing brontong-brontong. Tuh saya nggak ngerti istilah brontong, tak pikir jagung. Kan jagung brontong. Gak tahu anak laki-laki muda-muda itu jenenge brontong. Saya baru tahu itu istilah-istilah itu. Ya. Ayo, tiba-tiba anak laki-laki itu seperti lembu dicocok irungi. Alkitab dong. Amsal 7 nanti dibaca. Diseret dibawa ke penjagalan. Dibeleh mek wong wedok, sundel iki, dibeleh. Gak kerasa, Saudara. Betapa bodohnya anak muda ini. Jujur kita nggak boleh sombong ya. Kok aku Pak. Jujur kita ini. Banyak bapak-bapak suka selingkuh-selingkuh ya. Diam-diam lalu bilang gak popo Pak. Ya, ATM BII gitu. Asal tidak mengandung berselingkuh itu indah. Sopo sing ngajari kayak ngono? ATM BCA asal tidak mengandung ya berselingkuh itu ciamik dan asik. Ayo kon gayo singkatan dewe. Wabe disingkat-singkat ya sekarang ya, saya tuh nggak ngerti. Ya, SBB, loh saya kasih SMS baru balasnya SBB, saya nggak apa SBB, SBY aku ngerti. SBB artinya sorry baru balas. Oh, Pak Sam Titi DJ, loh duduk bojoku Bu Lani kok Titi DJ. Titi DJ lah penyanyi. Ya, Titi DJ ternyata hati-hati di jalan. Oh, wakai singkatan-singkatan yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah, saudara-saudara, ya berselingkuh, saya bilang kamu ini bodoh loh Pak. Bojomu ayu kayak ngene loh, kon kok kecantol ya wong wedok kayak ngene ki opo? Ya, istrimu baik, setia, milik pribadi, kalau mobil tuh plat hitam kan gitu. Baik dewe. Kok mau sama orang kayak gini nih kamu gak mikir dah? Ya dah, kempro jorok, iki lek motor kayak plat kuning nih, mobil umum, angkutan umum, tumpaki wong akeh. Kempro jorok penyakitan, ya apa? Dia bilang apa? Iya Pak, ini saya diguna-guna ini Pak, kuasa kegelapan ini. Saya bilang kon ojo nyalakno setan ini kegoblokane kene lho. Iki ojo titik-titik setan sing disalakno lho. Ada satu orang kena pilek, ini iblis pilek dalam nama Yesus. Iblis pilek lho, pilek kok nyalakno iblis. Lu mang bengi lho sampai udan-udan. Pilek kok nyalakan iblis.
Betapa bodohnya kita ini. Belum lagi kita baca koran ya. Orang ngasih Dimas Kanjeng taat pribadi 200 M. Saya kira belum ada loh orang gereja berani ngasih persembahan 200 M, belum ada. Untuk Tuhan yang hidup nggak ada. Untuk Dimas Kanjeng sing bujukan ngene. Orang berani ngasih 200 miliar. Sebelumnya kasusnya yang heboh itu Braja Mukti. Itu lebih gila lagi mestinya. Cewek-cewek, karena muda-muda ditidurin semua. Dengan alasan titipkan keperawananmu kepada saya. Nanti konek wayane kawin tak balik no keperawanan. Masuk akal nggak ya? Bodoh kan? Jujur kita harus ngakui nih kebodohan-kebodohan seperti ini. Orang kalah main judi. Saya pernah lihat ada orang kaya raya, saya tuh konglomerat dulu. Kita nih belum punya apa-apa, dia udah naik mobil yang paling baru Honda waktu itu. Saya ingat itu, Honda Accord. Kita nih belum apa-apa, dia udah punya villa di Tretes, ada kolam renang. Dia punya hotel, punya pabrik kecap. Waduh, konglomerat. Kita nih belum apa-apa udah. Akhirnya habis di Sarinah, habis di meja judi. Sampai rumahnya diborek. Tahu borek itu apa ya? Borek itu gade, digadekan sertifikat rumah. Sampai pabriknya diborekkan di Sarinah, meja judi, habis. Orang bilang bodoh ini. Saya itu benar tadi Asaf berkata, aku apa tadi? Maaf, dungu. Hanya orang yang sadar dirinya bodoh. Tapi sayang banyak orang nggak sadar kalau dirinya bodoh, itu aja masalahnya. Sehingga dia nggak mau dekat Tuhan. Ya. Yang kedua, kapan seseorang bisa dekat dengan Tuhan, bisa dicatat Bapak itu, yaitu kalau kita mau dan merasa perlu dipegang oleh Tuhan. Dikatakan tadi, engkau memegang tangan kananku. Ayat 23 ditampilkan C. Ya, Kak Insinyur Okta sama siapa? Stephen Gunawan. Ya, Stephen ini anaknya Pak Agus. Dulu dia sekolah di Ciputra, mana itu? Pandaan ya, juara. Lalu saya waktu pulang dari Malang lewat Pandaan kok lihat fotonya Koko Stephen di Taman Dayu. Loh, iki lah anaknya Pak Agus iki. Juara. Sekarang di mana? Di Ciputra Surabaya ya. Hebat. Anak-anak ini muda-muda nih kalau pelayanan semua diberkati semua. Ini singer ya, tamborin. Ya, anak adik-adik yang belum terlibat, ayo dilibatkan semua ya, melayani. Ya, sungguh-sungguh semua. Nah, Bapak Ibu, ayat 23 coba. Aku tetap dekat denganmu, sama-sama engkau memegang apa? Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kapan seseorang bisa dekat dengan Tuhan? Tadi yang pertama kalau dia sadar dan tahu siapa dirinya. Yang kedua, kalau kita mau dan kita merasa perlu dipegang oleh Tuhan. Adik-adik yang belum ikut kaum muda ya, Sabtu ada torjut tuh di Wijaya Kusuma ya. Gunakan kesempatan, dorong Bapak Ibu anak-anak untuk ikut torjut ya. Supaya anak-anak semua mulai muda, yuk semangat melayani. Kita mau dan merasa perlu dipegang oleh Tuhan. Dipegang oleh tangan Tuhan. Ayat 23, engkau memegang tangan kananku. Mengapa? Karena di dalam Tuhan ada perlindungan yang komplit. Loh kok diem? Amin. Perlindungan yang apa? Komplit. Lengkap. Udah nggak perlu cari di tempat lain. Nggak perlu udah pakai jimat. Pakai opo-opo. Ya, jangan. Tuhan sudah cukup kuat ya. Komplit perlindungan di dalam Dia. Amin. Saya dulu punya teman ya. Saya kalau ke rumahnya tuh saya senang tuh. Banyak ayat-ayat Alkitab di dinding tuh saya sering lihat tuh. Terutama di satu tempat yang saya paling ingat kalau saya duduk itu ada tulisan begini. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan apa? Waduh, saya suka sekali. Waktu saya datang ke rumahnya saya kaget. Saya cari tulisan tuh nggak ada. Sekarang tulisannya diganti. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kon mundur lagi saya bilang. Apa Pak Sam? Kok tahu lek saya mundur? Dulu di situ kan Tuhan gembalaku kan. Iya. Saya kok ganti cinta ditolak, dukun bertindak.
Jangan dong. Jangan pasang-pasang kayak begitu. Saya bilang. Ngapain? Di dalam Tuhan ada perlindungan yang komplit. Amin. Tuhan mau pegang kita. Nah, untuk bisa dipegang harus dekat. Kalau jauh bisa dipegang nggak? Sudah, kalau mau pegang harus apa? Dekat. Lihat anak muda lagi pacaran. Ya. Pegang boleh tapi pegang yang benar loh. Coba duduknya nempel loh. Coba lihat kok pacaran. Sendu semua, seneng dusel. Ya. Kursinya loh banyak tuh, lebar. Deket-deket dempet-dempet. Tapi pegang yang benar loh, hati-hati loh. Ya, jangan pegang-pegang yang nggak karu-karuan sampai ada nyanyian katanya. Begitu pegang-pegang lalu sukanya nyanyi itu ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Loh ya apa? Jangan lelah bekerja. Ya. Lalu disambung, ratakan tanah bergelong. Jangan pegang-pegang yang nggak bener ya. Oh, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nggak boleh. Kalau belum suami istri nggak boleh pegang-pegang yang aneh-aneh ya. Nah, kalau jauh bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Bisa dipegang kalau dekat. Mau dipegang tangan Tuhan? Ya, ayo dekat. Coba kalau kita nyebrang jalan. Waduh, saya kadang-kadang kalau nyebrang jalan. Jadi sekarang saya ngomong sama seperti Andrew, anak-anak saya Koko, jangan belani uang parkir 5.000, kamu taruh parkir lalu nyebrang jalan. Jangan loh. Masuk parkir 5.000, 10.000 nggak apa-apa, bayar. Karena itu ada pernah tuh satu temen. Belani cuma parkir goceng loh. Parkir di seberang lalu jalan. Begitu nyebrang ditobrok mobil sampai hari ini koma. Langsung titik enak. Si koma iki dawa koma. 7 tahun nggak sadar. Lu entek duit piro, belani duit goceng parkir. Saudara jok terlalu pelit ya. Goceng parkir dibelani nyebrang itu resikonya kalau duer, kalau taksak. Haleluya, ketemu Tuhan. Mati enak ya. Langsung saya beritahu, Pak itu mati. Hah? Kapan mati? Temenan tak mati. Kita nikalah loh sama orang agama lain ya. Agama lain kalau iku mati, langsung ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita orang Kristen nggak punya bahasa itu. Saya lagi nyarikan untuk GSJS. Kita mati, temenan tak mati yuk. Kapan mati? Coba tuh gak enak yang ngomong. Temenan, masuk bujuan ya. Saya sedang nyarikan kata-kata apa yang cocok seperti orang Islam. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doakan Pak Sam dapat hikmat. Biar GSJS yang ngeluarkan duluan ya. Nanti yang lain niru. Saya kemarin Jakarta ditunjukin mall di Pantai Indah Kapuk itu. Bagus. Pak buka gereja. Orang-orang Jakarta. Ayolah Pak kapan buka. Saya kemarin dipaksa. Sampai diajak ke manajemennya mall itu. Ya. Katanya nanti Desember. Saya bilang aduh saya itu loh. Surabaya rasa gak iso nangani kok. Ya siapa tahu nanti Michael Andrew kan udah selesai dokternya. Pak Cipto juga bisa bantu Pak sering ke Jakarta. Kita bikin gereja 1 jam. Konsepnya ini yang orang cari gitu. Kok bisa ada 1 jam saja. Ya, siapa tahu nanti kita bisa menemukan kalau ada cepat. Mati. Ngomongnya apa ini bahasane? Ya. Saya harap jangan terlalu pelit ya. Mulai hari ini gak usah nyebrang-nyebrang, wis parkir goceng cemban gak apa-apa lah, cincai lah, mbok yakin lah. Ya kan? Resiko ditabrak itu seperti temen itu ada temen minggu-minggu dandani internet. Lo nyeluk tukang lo, ngomban cepet ceng selesai. Dia naik, jatuh tangganya, dia koma 2 tahun. Insinyur lagi. Aduh untung hidup. Loh, untung hidup, terakhir ketemu. Loh kok engkau dulu yang sih nggak sadar 2 tahun. Iya Pak Sam iling, lu iling aku besuki kok. Iya Pak Sam ya. Iya lah apa yang duit tukang nukang dewe geblak. Belani tukang biar sih cepet nopek jeng geblak lo gak cukup 100 juta. Berapa tahun? Berapa tuh M itu habisnya? Ya, jok medit-medit ya. Numpak becak jok nawari terlalu murah. Itu ada ibu nawar sampai murah. Wah becaknya kecil ya wes airnya dikebut no. Pak
alon pak. Tukang becaknya apa? Murah njaluk selamat. Selamat itu larang. Saudara ojo medit-medit ya. Blonjo ditawar sampai tukangnya ambekannya menggos-menggos. Ya, jangan. Kalau nyebrang jalan, saya mau tanya. Yang benar tuh anak megang orang tuanya atau orang tua yang pegang anaknya? Nah, ini. Jangan sampai pemain musik silakan naik. Jangan sampai anak yang pegang kita, jangan. Anak pegang saudara, dia kepingin lari, dia lari, saudara nggak bisa nututi. Yang betul orang tuanya yang pegang, itulah yang Tuhan lakukan. Engkau memegang tangan kananku. Yang megang siapa tuh? Tuhan. Ojo anak yang megang orang tuanya yang megang anaknya. Saudara mau dipegang Tuhan? Saya percaya kalau kita dipegang Tuhan. Ada satu ayat sebagai penutup di Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita baca ya. Yesaya 41 ayat 10. Ayat terakhir sama-sama. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mau memegang kita.